kantor pajak besar yang khusus buat orang-orang paling kaya di Indonesia. Ternyata mereka bayar pajak pendapatannya lebih rendah daripada GM bukan direksi loh, GM di kantor perusahaan-perusahaan mereka. Di presiden tuh dipilih biasa, tapi ketika dia jadi presiden dia menunjuk perdana menteri, biasanya orang teknokrat untuk menjalankan day to day pemerintahan. Boleh. Kalau menurut saya ini menunjukkan oligarki di belakangnya sama soalnya. Sama ya. Jadi ya ekonominya tuh ekonominya oligarki lah. Ya itu harus diputus nanti. Pak Jokowi itu jangan hanya belusukan di selokan aja, belusukan di industri-industri yang ada mati semua itu. Coba di tempatnya Mas Bang di Bandung itu banyak sekali jadi barang rongsokan. Oke, welcome to Total Politik. Dan kali ini gue bersama ini nih pemain cabutan. Cadangannya Bang Ari. Iya, ini naturalisasi ya? Naturalisasi. Tapi pemain asik kayak Raja Nainggolan. Gimana? Tapi apa, Prof? Enggak. Karena Aris enggak, maksudnya menitipkan Ronaldo atau Messi di grupnya kadang-kadang jadi cadangan. Lebih hebat di ronde kedua. Dan kalau ingat final Piala Champion tahun 99 ketika MU menang dramatis melawan Bayern Munchen, yang bikin MU membalikan keadaan itu dua pemain cadangan. Teddy Sheringham sama Ole Gunnar Solskjaer. Sudah kasih cadangan aja sekarang. Iya, gitu. Yang penting golin aja, Prof. Iya. Pokoknya penggemar manut lo ya? Apa? Kamu manut ya? Enggak, dia manut nih. Dia manut. Gua nutet Newcastle United. Dari zaman Ruud Gullit gitu ya. Ruud Gullit jadi itu, jangan anggap enteng cadangan. Iya. Jangan. Kalau kata itu Ruud Gullit kan. Tapi kalau Wapres memang cadangan dari dulu. Jangan salah loh. Orde Baru kecuali tuh, JK lah, kecuali JK. Yang gimana? Ya di Orde Baru itu dilahirkan oleh panglimanya Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat. Kostrat. Iya, itu kan Komando Strategi Cadangan itu, bukan. Iya. Tapi itu bener gak sih Mas? Maksudnya kita tuh kan selama ini kan lagi ngomongin, ini lagi ribut-ribut nih MK apa segala macam soal cawapres, ada Mas Gibran, ada Pak Mahfud, ada Caimin, ya. Gak bahaya tak? Kan gitu-gitu kan? Sampai Mas Gunawan menangis ya. Itu emang pada nature-nya emang Indonesia tuh memang di lock itu, makanya kemarin Prof Didi tuh bikin saresehan ekonom untuk mengupas menggali ide-ide calon presiden. Calon wakil presidennya nggak diundang, Bram. Apa karena memang nature-nya calon wakil presiden kita tuh emang ini, cadangan? Ya menurut konstitusi ban serap ya. Ya menurut konstitusi begitu. Kecuali ada deal dengan presiden kan. Ya, sebenarnya kayak Yusuf Kala dulu ya. Sebenarnya sayang kalau wakil presiden itu tidak berfungsi maksimal ya. Kan mestinya dia mengkoordinir satu bidang khusus, hukum atau ekonomi atau apa. Dan memang mestinya wakil presiden itu memang disiapkan untuk maju ketika yang presidennya udah 2 periode. Kalau mau meneruskan ya. Nah, kan kayak kalau di Amerika kan kadang gitu, wakil presidennya dari yang sukses itu maju setelah presidennya nggak bisa maju lagi. Biden tapi wapres di sini kan cabut. Iya benar. Tapi wakil presiden ini kan cabutan aja sering. Iya. Cabutan aja tidak lewat satu proses yang kalau presiden kalau di Amerika tuh mewakili daerah biasanya. Kalau presidennya dari timur, wakilnya dari barat maksudnya. Iya. Bukan yang saya katakan kan cabutan. Kalau presiden 3 orang ini kan lewat suatu proses seleksi kan. Prabowo, Anies, Ganjar lewat suatu proses. Nah, wapresnya kadang cabutan begitu. Pragmatis aja, Prof. Ya. Untuk memperkuat presiden dan untuk dalam memenangkan pemilihan. Nah, tapi kalau dalam memenangkan pemilihan kan juga di semua survei presiden udah mengambil hampir semua potensi suara. Tapi bahkan yang lebih via faktor katanya ini approval rating Pak Jokowi sama endorsement Pak Jokowi kemana itu nilainya 30-an persen tuh. Itu lebih gede daripada kalau Gibran memang di desain untuk mendapat dukungan vote dari Jokowi itu kan sudah telanjang terbuka kan, nggak usah disembunyikan ya, ke situ maksudnya.
Tapi bicara konsep wakil Sehingga- presiden tadi, Prof, BHM juga jelasin tuh ya. Oh iya, kita belum kenalin nih dua narasumber kita, sampai lupa. Seperti biasa dalam ngaso ini namanya Ngariu Sore, program flagshipnya. Walaupun malam nih kan. Ya walaupun malam, tapi tayangannya sore-sore malam lah, jelang-jelang maghrib lah ya, senja. Ya kan? Ngaso Sorry with- nggak serius. Iya. Ngaso with BHM. Wah, jadi BHM tuh udah punya program sendiri Mas di sini. Bambang Harimurti, dan kali ini lu kenalin dong, ini rektor gua nih. Ada salah satu profesor paling terkenal lah soal Iya. ekonom Iya. di Indonesia. Yap. Prof Didi Rabini. Weh, Prof Didi Rabini. Selamat datang, Prof. Ini pertama kali di sini. Iya, ekonom senior indef. Saya datang itu sudah 1 jam yang lalu menunggu. Iya, lo enggak kan Menunggu Prof, yang di sebelahnya, tamu yang di sebelahnya. atlet itu Prof biasanya itu kalau mau main misalnya nih di ini U17 nih, Oh. udah 2 minggu datang ke sini dia Oke. untuk aklimatisasi namanya. Melihat Dan lapangan, cuaca kan nggak rugi lah gimana. kalau ngumpul di sini karena ini info dari Didi ini Keluar. banyak Keluar semua ya. keluar Iya. semua. Iya betul gitu. Termasuk kemarin Prof Didi bikin ini sarasehan 100 ekonom ya kan untuk menguji calon presiden dan nggak ada calon wakil presidennya. Nah itu kayaknya buat aklimatisasi juga Iya. sebelum nanti menghadapi debat kandidat, Iya. ya kan, debat capres yang agak serius. Mereka diuji oleh para ekonom-ekonom ini ya. Itu gimana tuh Prof? Cerita Prof. Dengan adanya civil society seperti ekonom-ekonom yang ada di luar pemerintahan, Hmm. itu menurut saya penting. Jadi dulu waktu zaman Orde Baru kan ekonom-ekonom yang hebat itu kan kumpul di Bappenas, Berkeley Kementerian Keuangan, Mafia. ya Berkeley Mafia. Rizal Ramli dengan saya dan teman-teman, Rizal Ekonit, kita bikin Indef ya dengan Kita ini siapa aja Prof? saya Faisal Basri, saya Didin Damanhuri ya, Fadil Hasan bikin. Untuk apa? Karena mereka kan sudah doktor-doktor semua kan, sudah terdidik di luar negeri juga seperti Faisal di Amerika, Fadil di Amerika dan Didin di Paris. Itu untuk ya seperti semi check and balance dalam ekonomi supaya ada perdebatan. Itu intinya sih itu. Itu iseng kayak total politik sih. Jadi tapi benar. jadi juga sekarang ada Sekarang 40 jadi ekonom. paten. Sekarang ada 40 ekonom, doktor dan master yang berkembang. Jadi regenerasinya kayak Tempo lah kira-kira. Jadi saya sudah nggak ikut-ikutan lagi. Jadi mereka memanggil Prabowo, kemudian Anies, kemudian Ganjar, ya berhasil lah dan itu ada interaksi bagus kan. Mereka menyampaikan program-programnya. Kayak Prabowo ngasih makan kepada 100 juta orang, itu kan populisme. Kasih sekolah dan angkutan gratis. Prabowo Ya, minta buruh ya. tak banyak tuntut soal upah. Ini udah ada Itu kan berita-beritanya nih, Prof. populisme, ya nggak? Ha. Populisme, ya. Nah, populisme itu biasanya akan banyak dikritik oleh ekonom, tapi para ekonom sekarang nggak ada yang nggak terlalu banyak bersuara. Masih ide-ide ini belum berkembang. Ya. Ada yang mereka seperti Anies ya akan dengan Prabowo akan memisah antara Kementerian Keuangan, pajak dengan Kementerian Keuangan, sehingga pajak seperti di Australia. Jadi ada kementerian untuk income ya, Income pendapatannya. sendiri itu. Oh jadi ini Karena tax ratio-nya itu rendah sekali kita. kita sekarang 8%, 9% Iya, tax ratio. iya. Di bawah 10 lah ya. Di bawah Iya. 10 ya. Dan itu kalah sama Vietnam, Thailand dan seterusnya. Kalau Vietnam kan pakai ancaman komunisme ini Prof ya kan. Ya kan orang takut juga. Jadi baguslah ada anak-anak muda itu. Jadi saya Iya. kayak BHM kan lebih banyak teman-teman muda kan. Iya. Gitu. BM Gitu. nanti Kalau di kita masalahnya tuh orang-orang super kaya malah bayar pajaknya cuma 10% rate-nya. Karena mereka sebagai owner mereka dapat dividen. Dividen tuh pajaknya final 10%. Iya. Jadi mereka nggak mau ngambil gaji, nggak mau ngambil ya gaji dari perusahaan karena kalau gaji itu kena yang paling tinggi kan. Iya. Iya. Makanya saya kaget, saya pernah dapat bocoran itu kantor pajak besar yang khusus buat orang-orang paling kaya di Indonesia. Ternyata mereka bayar pajak pendapatannya lebih rendah daripada GM bukan direksi loh. GM di kantor perusahaan-perusahaan mereka karena GM itu kan langsung dipotong di payroll. Diprovokasi di situ, dielaborasi di sini kan bagus. top ya. Iya. Seperti di pasar modal, insentifnya banyak untuk apa? Memberikan insentif untuk orang-orang kaya. Iya. Kan Dan orang pajak kaya semua. finalnya cuma 1%. Iya kan? Ini populis banget nih komentar ini. Ya, kalau dianggap ini Nah, populis ini banget. progresif. Progresif. Ya. Jadi kan begini masalahnya. Ini Prof Didi lebih ahli gini. Saya tuh
agak kesel sebetulnya dari dulu. Saya dari reporter kan udah mengamati pajak karena pajak itu lihatnya seperti bisnis. Jadi dia waktu itu bilangnya, wah kalau ngejar orang-orang yang kecil itu kan keluar effort banyak, dapatnya sedikit. Ya. Jadi mereka mau fokus yang besar. Pikirannya itu pikiran perusahaan. Lupa bahwa yang namanya pajak itu bukan sekedar soal pendapatan, itu adalah cara distribusi Ya. dari kekayaan. Sehingga pasti ingat juga Prof. Waktu saya di Amerika sebagai orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, kita senang masukin pajak. Karena begitu masukin pajak nggak sampai 2 minggu dikirim uang. Kita kelebihan karena kita di bawah garis pajak. Jadi betul-betul yang namanya pajak itu distribusikan. Kelebihan Kalau tuh orang-orang maksudnya, jadi dan orang-orang yang miskin pun senang ngisi pajak itu karena itu Iya. dapat uang buat mereka. Oke, ini serius nih Bu. ya, ya. serius. Saya tanya di lapangan ya. Ini kan janjinya capres-capres itu. Ya. Itu ada 2 capres ya kalau nggak salah yang 3. apa namanya yang mau declare yang mau membuat badan Ya, penerimaan Anies dengan Prabowo. negara. Anies Dan dan semua mengakui bahwa tax ratio itu rendah sekali. Paling rendah bukan di muka Di bumi ASEAN. ya, di ASEAN lah. Ini pertanyaan saya berdasarkan perilaku Mas Bambang, Mas BHM, orang-orang kaya itu, apakah mungkin tax ratio itu dengan janji capres itu tercapai bisa sampai 15%, 14%? Karena kan Thailand itu hampir 20%, ya nggak? Tax ratio? Gitu. Ya, tax ratio-nya. Singapura Nah, kalau income-nya seperti itu, maka mereka mau memberikan makanan untuk makan siang atau apa lebih mudah. Tapi susahnya di kita tuh karena orang kaya kita tuh bayar pajaknya di Singapura. Karena rate-nya jauh lebih rendah. itu kan hanya Setuju. berapa persen, 0,2%. Enggak cuman orangnya. Perusahaan. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaannya Boleh itu gitu. head office-nya di Singapura yang bayar pajak. Hmm. Sama lah, itu dilakukan bukan karena orang pengusaha Indonesia jahat-jahat, enggak, itu memang perbandingan pemikiran orang bisnis tuh begitu. ya, Karena itu kan tax rate-nya lebih rendah. tax itu berat. Makanya kan misalnya Amerika nggak mau belain Google dan apa segala macam karena mereka bayar pajaknya di island. Banyak perusahaan-perusahaan Amerika itu mereka bikin headquarter-nya di island karena di situ tax rate-nya rendah. Sampai kan Ibu Sri Mulyani termasuk Menteri Keuangan Eropa sekarang bergabung untuk bilang paling nggak harus ada rate paling rendah. Kalau nggak salah kesepakatannya sekarang 15%. Jangan ada yang lebih Dari tax haven. Ya, nah dengan tax jadi kita nggak bisa meningkatkan pendapatan pajak dengan menaikkan rate Rate-nya selama ada negara lain yang Rate-nya lebih rate-nya rendah. jauh lebih rendah. Kalau pemisahan institusinya, Prof, Nah. efektif apa, Prof? ini kan yang menjadi Enggak, perdebatan juga enggak. kan. Apa bedanya? Maksudnya ini kan mau ngincar Enggak. tax ratio, kenapa harus bikin lembaga baru di luar Dirjen Pajak atau memisahkan Dirjen Pajak Bang dari OJK Kemenq? dipisahkan dari BI tidak lebih bagus. Iya. Pinjol-pinjol malah banyak kan, Malah banyak karuan. malah banyak Iya ide juga. untuk menyatukan Ya. kembali ya. Iya. Jadi OJK itu kan dipindah dari Bank Indonesia jadi OJK. Dan itu kan ide di DPR setelah jatuh bangun. Ikut dari Inggris kalau nggak salah. Ya, itu kemudian ternyata tidak lebih bagus. Malah sekarang pinjol-pinjol Iya. nggak keurus itu. Berat, ya, harus dikritik OJK. Nah sekarang Badan Penerimaan capres Negara. ini jangan hanya melayang-layang saja, harus terima kritik juga, terutama dari sini juga. Belum tentu akan lebih baik dipisah seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaannya Abram, badan baru itu kalau kata Prof Didi belum Kalau- tentu lebih baik. Dulu orang rindu lagi, udah reunifikasi aja nih. Tidak, BI OJK kan jadi satu lagi. Pengalaman saya kan pernah memimpin KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya. Itu apa namanya? Telepon KPPU langsung, Prof. Itu KPU atau ini KPPU yang adalah telepon, Prof? Manuel KPPU lagi Kaisep. fit and proper. Ini adalah Manuel Kaisepo yang Oh, Manuel. narasumber yang ingin diundang berikutnya. Betul, Pak Manuel itu ini mantan Menteri Percepatan Ya, Indonesia Timur, ya, teman sa- sekolah gua. Sahabat saya di LP3S ya dan Iya. Kompas dulu. Nah, Dulu jadi lulusnya bareng gua. nanti saya telepon supaya bisa datang sini. Ya, siap. Tadi apa tadi? Oh, iya. Pengalaman saya di KPPU. Jadi lembaga baru ini, KPPU ini, saya, Faisal dan teman-teman nggak sempat ngurus substansinya, tapi ngurus
gaji, struktur ini Iya. 5 tahun administratif. Butuh 5 tahun, Karena Prof. birokrasinya itu buruk. Jadi kalau ada lembaga baru malah dierek-erek sama birokrasi. Birokrasi itu buruk sekali di sini. Dan itu relatif menjadi lebih bagus zaman Soeharto ketika Pak Wijoyo memimpin itu orientasi ekspor yang Flying Gate Iya. Pattern itu. Setengah Menteri Keuangan disuruh minggir duduk diganti oleh SGS supaya ekspornya kencang. Bea cukai dulu ya, Prof. Ya? Ya bea cukai nggak beres-beres itu, sekarang jadi tambah jelek. Iya, itu Pak Sumarlin itu yang bikin. Iya, sekarang ada kasus Menkyu-nya. berapa triliun ya? SGS. 359 triliun. 49 triliun malah. Ya, di bawah menteri terbaik di dunia kan. Oke. Jadi kritik kita kepada capres-capres ini yang memisahkan belum tentu ketika dipisahkan dengan ide bagus dulu jadi tambah bagus. Atau Tambah. mungkin iya, tapi apakah memang Dirjen Pajak itu yang udah ada sekarang itu punya banyak halangan, rintangan dan obstacle gitu, Prof. Dan Mas BHM untuk menaikkan tax ratio yang menjadi urat nadi fuel Jadi dari pembangunan kita ini. Politik yang ada sekarang itu tidak memungkinkan kepemimpinan teknokratik itu jalan. Sehingga nanti itu edel-edelan politik dan kompromi yang itu makin buruk. Kecuali politiknya sudah demokratis kuat. Jadi sebenarnya ke depan, Bud ya, yang diperlukan itu adalah ya kira-kira technopolitician. Jadi politisi yang tidak sekedar dia populer atau pernah dia menjadi penyanyi atau apa terus tiba-tiba enggak, tapi dia harus punya kemampuan teknokratik menyelesaikan bidang keuangan, bidang pajak. Dia harus tahu, sebab kalau dia memimpin 3 tahun baru belajar dulu. Atau tidak belajar ditipu oleh bawahnya. Ya, nah itu sebetulnya ada jalan keluar. Kalau kita belajar dari negara, Korea Selatan tuh belajar dari Perancis. Di presiden tuh dipilih biasa, kan? Tapi ketika dia jadi presiden, dia menunjuk perdana menteri. Biasanya orang teknokrat untuk menjalankan day to day pemerintahan. Jadi yang presiden ini urusan politiknya aja. Itu juga pernah dilakukan di India secara tidak formal. Ketika Sonia Gandhi itu istrinya Rajiv, dia yang memenangkan pemilu, tapi dia pakai bukan Modi, siapa dulu ya sebelum Modi? Vajpayee. Enggak, sebelum itu seorang teknokrat. Dia yang membuat ekonomi India maju pesat. Itu janji Jokowi di awal nomor 1. Dia akan profesional lah. Sebenarnya politisi juga bisa dan sangat profesional. Jadi memilih menunjuknya. Dan itu harus dikritik. Kalau tidak ada kritik dari civil society, dari universitas. Ya, universitas kan bungkam sekarang kan. Ya pilihannya kan gini, kalau mau masuk jadi menteri kabinet itu kan baik anggota partai gitu ya. Nanti kan dia pasti punya tim atau dirjen atau ahli yang bisa menjalankan teknokrasi di kementeriannya. Atau kedua, kalaupun profesionalnya masuk, profesional ini juga proksi dari partai kan? Iya, nggak apa-apa. Kan ada juga kan, Bro, banyak juga. Intinya itu teknokratis. Jangan yang nggak bisa memble loh, hanya karena dia. Jadi sekarang kalau boleh saya mengatakan, ya janji-janji itu belum tentu berhasil dilaksanakan karena basis fondasi birokrasinya ini jelek. Oke, Prof, kita bedah satu-satu lah. Ini soal Badan Penerimaan Negara ini, kembali ke BHM. Ini Dirjen Pajak intinya mau dilikuidasi lah. Terus diganti Badan Penerimaan Negara atau menteri, bisa juga dia di menteri. Iya, diperbaharui. Artinya kalau Prof Didi dulu menghadapi problem administrasi birokrasi selama 5 tahun karena bikin lembaga baru. Ini kan sebenarnya udah ada. Cuma dinaikin aja kayak BKPM jadi Menteri Investasi gitu. Kalau di Amerika tuh namanya pajak tuh lembaga independen sendiri tuh. Di Australia ETO ya, Prof ya. Iya, di Australia itu. Nirunya itu. Itu gimana BHM? Seberapa penting gitu ada lembaga baru untuk bisa menaikkan cita-cita tax ratio kita gitu? Iya, janji kalau politik saya dua presiden ke soal institusi, saya sebagai orang yang dulu ikut cawe-cawe lah melahirkan KPK dulu, kita mikirnya kan institusi independen dan sebagainya jalan. Begitu diubah jadi ASN, KPK yang tadinya harusnya lembaga independen pemberantasan korupsi malah jadi sarang koruptor. Iya, jadi sarang. Iya kan? Malah jadi problem. Yang tadinya solution malah jadi problem. Gimana? Iya kan?
agak menakutkan nih BHM ini salah koruptor ini gimana sih? Itu karena Loh, presiden. Takut jangan Loh, keras-keras sekarang kan begitulah. KPK menjadi calon BHM. tersangka. Nanti Itu di Zoom karena aja gua. Iya. itu karena presiden menyetujui untuk amandemen. Ini bahaya nih orang tua Tapi ini. tapi itu kan deal politik supaya omnibus law lolos. Nah, Mas, tunggu kembali lagi nih ke Iya. badan baru ini. Ya, saya Seberapa setuju. menyelesaikan Jadi masalah? badan baru itu belum tentu menyelesaikan masalah, bahkan bisa menambah masalah kalau nggak hati-hati. Ya. Nah, pertama, saya setuju. Begitu satu lembaga harus mengikuti aturan birokrasi, wah Keok, itu ya. udah Keok. jadi masalah sendiri. Nah, kalau Apa karena gini Mas, Dirjen Pajak itu nggak punya otoritas yang maksimal gitu, sehingga ada halangan, ada plafon di atasnya sehingga Tapi aku rasa salah satu problem pajak tuh lucu. Di satu sisi dia sangat kekurangan orang akuntan, di sisi lain dia kebanyakan pegawai. Jadi itu ada mismatch antara kualitas sama kuantitas. Tapi yang nomor 2 menurut saya itu di Jen Pajak itu udah gajinya kan udah banyak di solusinya, gajinya dinaikin. Iya, ada tinggi Ya kan? sekali sudah. Malah insentif penerimaan. insentif Gajinya penerimaan. sudah Ternyata malah kalau nggak ada kasus alun, benar-benar. oh alun Nah, ini kemarin kami sempat juga bahas tuh di tim percepatan reformasi hukum. Jadi sekarang kita sibuk mengumpulkan daftar kekayaan. Dikumpulin, tapi terus nggak ada yang menganalisis. Nah, terus kita analisis lagi. Ada nih, termasuk polisi termasuk yang rajin mengisi laporan kekayaan. Tapi tidak memberi surat kuasa untuk mengecek. Sehingga nggak bisa tahu juga nih laporan benar atau enggak. Nah, justru yang baik itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tuh memang sudah dalam hal itu oke. Tapi memang Mahkamah Agung gaji resminya sekarang udah oke. Bisa hidup lah gitu ya. Nah, bahkan cukup baik gitu loh. Nah, jadi ini Jadi gaji petinggi itu memang harus Ya. kalau Singapura setara dan swasta. ya Itu harus naikkan, tapi harus diminta tanggung jawab. iya tanggung jawab. Kerjanya juga mesti kayak swasta dan Iya. juga lebih gampang dipecat kayak swasta. Jadi ini idenya ide populis aja atau apa Enggak. menurut? Enggak, saya kira Ide teman-teman awang-awang nih. enggak, ini ide dari think tank di belakangnya yang juga berdiskusi, dan di think tank di belakangnya itu bagus-bagus, baik-baik lah. Cuma Capresnya juga bagus-bagus semua. Tidak terlalu beda satu sama lain. Itu dia Mereka emang. terdidik. Nah, ada kemarin kita minggu lalu sama Dede Basri ke sini. Nggak akan Kita bedah juga tuh Prof Mas nggak akan beda ekonomi nanti. Semua hampir sama gitu. Isinya hampir sama, targetnya pertumbuhannya 7%, ada yang 5,5 sampai 6,5. Yang paling mendekati Pak Jokowi malah Mas Anies gitu. Target pertumbuhannya 5,5 sampai 6,5. Kalau Pak Prabowo 6-7. 6 sampai 7. Kalau Ganjar Mas Ganjar 7. 7. Sampai 7,5 mungkin kalau nggak salah. Itu kan. Nah, BHM ngelihatnya semuanya ini kalau kemarin nih ya, atau Prof Didi sebelum kita kembali ke detail lagi nih, itu lebih banyak yang populis mungkin jadi demagog gitu, atau memang semuanya Jadi, sebenarnya idenya bisa Jadi aplikasikan. demokrasi kita itu kan demokrasi $4.000, $3.000. Ya, demokrasi menuju demokrasi yang sebenarnya dalam ukuran-ukuran contoh-contoh yang lalu harus sudah 7.000 sampai 10.000. Jadi memang yang 7.000 dijual per ide-ide kapita. populis. Ide populis, tapi saya kira ketika dia mau populis dan merusak APBN, harus ada counter attack terhadap ide-ide itu. Ya. Jadi misalnya ide untuk memberikan makan siang Ya, ini makan siang dan susu gratis itu gitu akan kepada 400 seluruh rakyat. triliun ya. Ya mungkin harus mengurangi yang lain-lain, kan ada 20% dari APBN untuk guru kan, Pendidikan, untuk pendidikan pendidikan. kan. Ya, itu satu. Bisa berapa pengalihan, realistis tuh? bisa. Prof? Ya, itu kan akan bisa menaikkan pajak ya, tetapi
Menaikkan pajak gimana? Kenapa? Menaikkan pajak gimana? Ya harus menaikkan pajak. Oh, harus menaikkan pajak. Salah Untuk- satunya tax ratio yang kita Untuk membiayai ini. untuk biaya ini atau pengalihan dari 20% dari 3.000 itu kan berapa itu? Iya. 600 kan? Dan ini memerlukan 300-400 triliun. Yang dijual memang semuanya banyak populis ya. Seperti Anies pada distribusi pendapatan di daerah ya akan banyak pertumbuhan sedikit dikorbankan, tidak 7% tetapi terdistribusi banyak. Itu kan lebih populis. Tidak jauh beda. Jadi nanti siapapun presidennya secara ekonomi tidak akan banyak beda. Gitu. Apalagi Bram yang menarik? Nggak ada ideologis kan memang kan? Iya. Kan Ada tidak nggak? ada ideologis. Ada diferensiasinya WHM melihatnya. Ideologis nggak ada. Secara ekonomi ini tiga Ya orang kalau menurut saya sih sebetulnya gini, mereka tuh sayangnya tuh yang ngomong sekarang tuh tim sebenarnya think tanknya kan. Yang dia bilang. Tapi ini Saya udah capres-capres sih, Mas. Di capresnya itu menurut saya mereka belum terlalu ngeh Kalau kemarin dengan karena ini kan nggak kalau buru-buru nih kan mereka sibuk. Enggak, Untuk- tapi mereka mempersiapkan kan bagus kalau Mas Bambang Iya, dengerin enggak, itu saya mereka enggak. mempersiapkan Iya, semua itu enggak. ekonomi lancar. Saya sangat setuju. Yang mempersiapkan nih tim think tanknya ini sangat serius mempersiapkan. Iya. Tapi mereka sendiri belum mengajar capresnya tentang ini mereka gitu. Karena capresnya lagi sibuk soal lain. Ya untuk kasus yang Indef ini mereka mempersiapkan data-data detail. Ya, enggak Seperti Pak timnya Prabowo. kan. Enggak, di sini dia menyampaikan apa namanya? Yang presentasi capresnya Mas. capres. Iya ya, capres. Tapi kan presentasinya Dan udah detail. disiapin Oh iya, oleh disiapin. ini. Pasti. Masa Tapi bikin kalau menurut masa saya- Pak Prabowo bikin PowerPoint kan nggak mungkin iya, dong, tapi Tapi kan Mas. narasinya ini juga ini Mas, narasi Pak Prabowo misalkan bilang soal swasembada pangan itu kan udah berkali-kali beliau sampaikan Betul. Coba kita lihat di lagi. pidatonya. Jadi kan mungkin paham lah Pak Enggak, itu Prabowo soal jangan itu. salah loh. Swasembada pangan tuh ya. Itu bisa dua arti. Kayak misalnya apakah itu artinya semuanya dia harus produksi sendiri? Ya. Atau artinya tuh secara net Cukup. cukup. Ya, kalau kita lihat ya, negara-negara yang maju kecuali Amerika, mana ada yang swasembada pangan? Emang Amerika Negara yang- swasembada, Mas. Ya kalau Amerika berlebih dia petaninya cuman nggak sampai 2%, tapi dia memproduksi mungkin 120% dari kebutuhan dalam gandumnya negeri. Berlebihan Ukraine itu berlebihan. Apa? Tapi kalau negara-negara yang maju, Singapura, mana ada sawah beras, ya kan? Mana mungkin Nah, swasembada. Hong Kong, ya kan? Mana mungkin swasembada. Dari Jadi Hong Kong. ada ilusi seolah-olah kalau mau jadi negara maju harus swasembada pangan. Enggak. Itu loh ya. Dia yang penting dia bisa jualan sesuatu sehingga buat dia beli makanan. Kan kalau yang namanya swasembada pangan kalau orang tuh subsisten, petani yang cuma hidup dari hasil produknya sendiri. Kalau Budi kan enggak. Kan nggak usah bertani, tapi kan nggak pernah mikirin beli beras. Iya. Karena pasti cukup lah. Nggak pernah lapar lah. Iya kan? Kalau yang disampaikan Prabowo kemarin itu tidak sekedar membeli, tetapi dia harus menciptakan sistem produksi di sini karena semua negara itu kedaulatan swasembada pangannya penting untuk ketahanan. Kira-kira gitu. Dan karena aku tambah sedikit Prof, katanya Pak Prabowo kan kayak ada kondisi perang di Ukraina, Rusia Ya, yang kemarin sekarang mengganggu. semua negara menyetop ekspornya. Itu dia. Gimana tuh Kita Mas? sudah kesulitan sekarang itu. Iya. Ketika negara lagi Ya. berlomba-lomba memproteksi negaranya, India kan Jadi kan- lagi stop ekspor nih. Nah, Iya. ini kan Kalau itu kan sederhana. You are on your own. Dulu sudah ada itu kan namanya lumbung pangan. Lumbung Kalau di pangan. desa itu, Iya. kalau yang namanya komoditas itu pasti ada saat yang namanya kemarau panjang, ada saat berlebih malah harganya jatuh, ada saat kekurangan. Sehingga biasanya yang diperlukan adalah kerjasama supaya ada yang di tempat berlebih bisa selalu bantu tempat yang kekurangan dan itu dibalik. Makanya dulu kan diciptakan lumbung pangan ASEAN, lumbung awan apa, di mana setiap kali ada yang punya berlebih Iya. ditaruh ke situ. Bahkan di tingkat desa kan ada lumbung pangan desa yang justru sekarang dihilangkan. Itu dia yang mau hidupkan lagi dalam pidatonya itu. Dan itu mungkin karena sudah punya best practice sebelumnya. Jadi tidak sekedar meningkatkan income per kapita bisa beli pangan luar, tapi
Indonesia sebagai negara kepulauan, negara agraris yang punya kemampuan untuk memproduksi kira-kira Iya, gitu. Ini bukan sebagai juru bicara Prabowo kan, kayak fasih banget menjelaskan. Nggak, saya kalau, pernah- kalau sama ya nggak apa-apa. Ini sebelum Myanmar kacau nih ya, sebelum Myanmar kacau tuh, ekonominya sempat ngomong sama Indonesia. Udahlah, daripada kita harus tanam kelapa sawit sendiri, daerah kita tuh suburnya delta tuh untuk beras, Iya. ya kan? Udah mendingan kita barteran aja lah kira-kira gitu loh. Kelebihan beras kita support ke tempat Anda, tapi kelebihan minyak sawit Anda support kami gitu. Kerjasama itu pasti jauh lebih efisien, ya kan? Tapi ada diskusi ini, perdebatan bagus di publik, bagus. Iya, Perdebatan ekonomi kan ini kan berarti ini pertandingan gagasan. Iya, bukan gosip politik lagi, Bukan bukan gosip politik kalau lagi. kata presiden kayak drakor ya kemarin tuh udah Ini- bukan drama-drama ini lagi. sudah ini. Yang menciptakan drakornya siapa? Dan itu ya. Tak berapa ketawa dia. Dia bukan ketawa Mas, dia takut. Keringet dingin, keringet dingin Mas. Ini Malah yang bilang kan masih banyak ini katanya. itu hampir 100 ekonomnya datang. Dulu yang 100 ekonom itu yang senior, Dawan Berharjo, terus almarhum, terus Mari Pangestu, sekarang udah nggak lagi mereka. Kan? Bu Mary lagi sama Dede di Jadi tidak Canberra jadi sekarang. tidak ada lagi ya, Pak. Kalau dulu Bang lebih Dede. seru kan, ada Wijoyonomik lawan siapa yang masuk Habibinomik. penjara yang Habibinomik. PSI. Enggak, sebelumnya Malari itu. Oh, Hariman Segar, bukan? Oh, Hariman Sarbini, Segar. Sarbini. Sarbini Ah, kan, Sarbini. lawan Iya, Sarbini. Nah, Kemudian ada Enggak, ini Habibinomik. nggak ada nih. Sekarang nggak ada ya? Nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Nomics yang Nggak ada itu- Prabowo itu nomik, Anies nomik, Ganjar nomik, nggak ada ya. Enggak. Ya. Enggak. Tapi Mereka relatif sama. Enggak. Jokowi bisa dibilang Jokowi nomics. Apa jangan-jangan ini ekonomi Washington Tapi- konsensus semua? Enggak, tapi kalau Ganjar di belakangnya itu ketua Lemhanas ya, siapa? Andi Wijayanto. Adi Wijayanto, dia akan mengulang nawacita kayaknya. Saya boleh berburuk sangka nggak? Boleh? Kalau menurut saya ini menunjukkan oligarki di belakangnya sama soalnya. Sama ya. Jadi ya ekonominya tuh ekonominya oligarki lah. Ya itu harus diputus nanti dengan civil society dengan yang kuat. Oh. Jadi kalau ada bayang-bayang di atas penguasa itu buruk. Yang lebih buruk tuh kalau orang sekitar, istri, paman segala macam mempengaruhi. Saya kasih contoh kenapa menurut saya ini driven by oligarki. Nggak ada kan yang mempromosikan windfall profit tax. Nggak ada kan? Padahal kita sedang kemarin menikmati windfall profit tax dari batu bara. Udah kelapa Dari sawit. mana? Nggak ada kan itu. Itu uang gede sekali loh. Enggak, sebenarnya batu Masih itu bara. pidatonya presiden waktu di Golkar. Halo, ada Pak Abu Rizal Bakri, Pak Ical, kayak lihat saya senyum-senyum nih. Harga batu bara lagi bagus. Maksudnya kayak presiden Iya. ngomong gitu. Loh, saya tuh kenal banyak teman punya batu bara. Mereka tuh asal harga acuan $40 lebih udah happy. Kemarin tuh sempat $400. Hari ini mungkin masih $190. Kalau udah turun. Jadi mereka ini sedang menikmati banget, tapi itu tidak menetes di pajaknya tuh kalah sama kelapa sawit. Padahal kelapa sawit itu renewable. Kalau ini kan sekali dijual keluar habis. Oke. Nggak Nah, ini ada tuh. Nah ini satu lagi yang menarik, kalau tadi nggak ada nomics masing-masing di Nggak ada, ya, nggak ada. apa namanya kan, ini ada dua isu, satu keberlanjutan, satu perubahan. Nah ini malah kayaknya kalau ngelihat Mas Ganjar kemarin nih di berita-berita CNBC ini banyak mengkritik kepemimpinannya Pak Jokowi nih. Iya. Nih Itu lebih oposisi daripada Mas Anies nih. Itu- Mas Anies malah bilang akan melanjutkan IKN apa segala macam kan. Misalnya soal BUMN karya. Ini menyoroti betul nih di sini Mas Ganjar. Terus apalagi Bram? Mas Ganjar sorotan-sorotannya? Ini sih BUMN karya menarik. Karena di berita CNBC ini di bawahnya juga Nggak, di jadi Coba, di coba, expose coba. kondisi Lo- keuangannya. Coba lo ini dikit. Coba. Elaborate dikit. Mungkin Bram. kasih turun sedikit lagi. Itu ada kok di berita ini. Heeh. Ada berita, Zoom boleh nggak? ada laporannya tentang Waskita Karya. Heeh. Ja- Turun lagi jadi terus. nggak apa-apa itu gini, Bud, itu internal. Jadi nggak apa-apa sebagai kritik, dia kan tidak menjelek-jelekan presiden. Dia kritik terhadap Terus ekonomi Saya maritim kecewa juga sama ini ya. tiga-tiganya itu apa? Tidak sama sekali mengomongkan bahwa Indonesia sekarang masuk 5 negara terburuk dalam hal debt service ratio. iya. 5 terburuk loh.
Ya, kalau itu artinya kemampuan bayar utang. Iya. Karena sekarang selalu yang dikembangkan tuh per GDP. Nggak terlalu bermakna itu. Yang lebih penting tuh bahwa kita masih Kemampuan neraca pembayarannya karena account-nya masih defisit. Ya. Nah, ini kritiknya Mas Anies nih. Mm-mm. Subsidi salah sasaran. Utang segunung. Nah, jadi masalah Jadi saya cerita. Sebenarnya Utang utang ini- tuh bukan soal segunungnya, kemampuan bayarnya Nah, tuh ini gimana? soal isu utang nih gimana Prof? Ini kan pasti isu Begini, yang sangat populis ini nih. utang ini nih kerjaannya parlemen juga. Jadi pada waktu Covid tahun 2019 itu diputuskan diketok palu utang itu turun. Ya enggak. Obligasi jumlahnya diturunkan dari 900 ke 600. 640 triliun. Tapi kemudian ada Covid tahun 2020. Kemudian Perpu. karena Perpu otoriter lah. kan, perpu, DPR Enggak sama kan otoriter dong, bukan semi karena otoriter. Keadaan darurat. Karena darurat, Bro. Bukan. Situasi pertama darurat itu dijadikan alasan. Oh, gitu. Budi ini kan ada kerja di sana jadi banyak. Enggak, ini gue pernah Dan ini bahasa Madura soalnya nih. dengan itu diketoklah palu. Langsung utangnya dinaikkan dari 640 ke 1.220 triliun Plafonnya. plafonnya. Sebenarnya kan tidak boleh langsung begitu. Ketika Bertahap, Covid ya. itu separuh dari kementerian itu tidak aktif, berarti separuh dari APBN itu bisa dialihkan. Paham nggak ya? Iya kan? Separuh dari kegiatan keluar negeri itu Biaya keluar negeri, keluar kota kan semua tidak hilang. ada. Tetapi itu diperlukan komando dari presiden atau menteri keuangan. Karena itu ada di gubernur, ini sudah diketok palu oleh ribuan anggota DPR. Itu kalau tidak pakai kekuasaan tidak bisa. Tapi kekuasaan dipakai untuk perpu. Sehingga sekarang utangnya itu tahun 2000 jadi 1.200, pelaksanaannya 1.500. Dalam keadaan Covid lah, itulah semua birokrasi pesta pora. Lihat itu hotel-hotel penuh segala macam untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi pengeluaran di luar Covid jauh lebih banyak daripada pengeluaran untuk vaksin-vaksinnya itu. Sekarang utang itu pokok dan bunganya 1.000 triliun. Nah sekarang Di APBN bayar cicilan utang aja berapa persen sekarang? bayar utang itu sudah hampir 500 triliun. Itu bunganya saja. Iya. Bunganya doang gitu bunganya ya. doang. Karena bunganya itu 6%, di Jepang itu 0,3%. Jadi kalau kita punya utang 7.000 triliun, di Jepang dengan bunga segitu, dia bayarnya cuma 30 triliun. Kalau di Indonesia 7.000 triliun bayarnya 400 triliun, kan beda. Lalu diukur bahwa itu rasio terhadap PDB-nya kita rendah. Nah, utangnya juga beda. Iya. Jadi utang itu, obligasi itu sebenarnya adalah peternakan untuk yang pegang-pegang obligasi itu mensubsidi orang kaya jauh lebih besar daripada subsidi kepada bawah. Jadi sekarang yang pegang obligasi, perusahaan-perusahaan itu subsidi dari pajak-pajak kepada mereka yang dapat tinggi. Nah, kalau kita uang di Jepang kan nggak dapat bunga apa-apa. Ini utang ya. Jadi kritik Anies terhadap itu benar. Nanti kamu tuduh saya ininya Anies. Walaupun agak udah bagus juga bagus ya. Bisa jadi jubir Prabowo dan jubir Anies saya mau ngingetin, kurang Ganjar tapi ya. utang itu harus dibedakan utang dalam uang sendiri dalam rupiah dan Dalam utang uang non rupiah. Yang sangat berbahaya itu utang mata uang asing terhadap stabilitas. Ya sekarang sudah lebih kecil yang asing. Jadi sekarang yang domestik tapi hubungannya gede. Ya, termasuk di Jadi saham juga yang pegang kepemilikan obligasi itu domestiknya. kipas-kipas aja itu. Dapat duit banyak dari situ. Anda kan juga beli obligasi banyak kan? Enggak ada. Bahkan bank seperti BCA dan lain-lain itu beli obligasi untuk menjadikan income-nya dia. Jadi dia nyedot dari APBN. Ya, itu. Kan itu membantu pembangunan, Prof. Membantu Enggak dong. Konsepnya kan Ya, seperti enggak itu, ya. Bro. memberikan Makanya. utang. Obligasi kan juga Bukan. sekarang banyak yang bisa diakses sama publik. Publik. Prof. Ori kan, Ori 017. Oh iya, itu tapi kan- yang bisa beli, maksudnya yang bisa beli obligasi Iya. kan orang yang punya uang. Yang punya uang. Tapi itu subsidi itu adalah subsidi 500 triliun itulah kepada mereka. Mestinya 500 triliun itu kalau kurang hanya 200, Iya. 300-nya untuk program-program sosial atau yang lain, pendidikan. Ya nggak? Nah, Prof, seberapa penting sih kita mempelajari dan melihat, menyaksikan, mendengarkan, mengilhami gitu, mendebatkan program-program ekonomi para
capres ini sih Mas gitu penting. dalam penentukan pilihan. Ini kan kadang-kadang tadi penting. hampir satu dengan lainnya Itu penting. nggak banyak bedanya sebenarnya. Ya sebetulnya ini kalau selalu di negara maju tuh partai itu biasanya terbagi dua, yaitu partainya para pemilik usaha konservatif ya dengan para pekerja biasanya kalau di negara yang udah maju. Ini enggak. Di sini kalau saya lihat 3 calon ini mungkin semuanya lebih, kalau oligarki ya partai pengusaha kan. Kan partai buruh belum ada di Tapi kita. programnya populis. Ya, tapi program populisnya itu charity, bukan hak. Ah gimana tuh? Nah, beda ya. Jadi kalau orang kaya ngelihat orang miskin ya udah kasih duit aja gitu. Ya. Padahal kan yang kalau orang buruhnya maunya itu hak dia. Oh, diatur. Minimum wage apa Iya. segala ya. Bahwa itu bukan berdasarkan belas kasihan. Tapi memang hak dia karena dia melakukan sesuatu itu. Nah, itu pendekatan yang sangat beda. Bahkan dalam teori ekonomi kalau di Amerika tuh para pengusaha tuh maunya inflasi seminimum mungkin kan, supaya suku bunga kecil, Iya. ya kan bisnis. Kalau para pekerja lebih penting itu adalah peluang kerja itu besar, pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan tinggi itu biasanya berarti inflasi juga tinggi. Sehingga lalu keseimbangannya biasanya kalau di Amerika namanya NAIRU tuh. Iya. Non-inflationary. Pokoknya adalah pertumbuhan tertinggi yang tidak menyebabkan inflasi yang berlebihan. Selalu itu titik keseimbangannya yang dicari. Jadi kalau saya lihat sih dari ketiga capres ini mungkin Anies yang lebih left ya, lebih kiri ya. Lebih ya kelihatan juga kan ketika Gubernur Jakarta dia kan termasuk yang mendukung kenaikan upah buruh. Sedangkan dari pidatonya kita lihat kalau Prabowo lebih ke pengusaha kan, dia bilang buru-buru nggak usah naik lah gajinya ya kan. Bahkan dia perusahaannya kan pernah nggak bayar gaji buruh. Di Kiani kan pernah dia nggak sampai nggak bayar. Nah, jadi kelihatan di situ. Dan kalau Ganjar, kalau kita lihat track recordnya, Jawa Tengah itu salah satu kampanyenya kan UMR-nya rendah supaya industri pindah ke sana. Oh jadi padat ini ya, padat tenaga kerja ya. Ya, jadi kalau Seperti kita zaman pakai Pak Harto pisau dulu. itu, kalau saya lihat Tapi tidak ada. Prabowo sama Ganjar itu kalau lihat track record ya, bukan lihat janji-janji yang dibikin oleh tim, tapi Janji track agak record. sama semua soalnya kan. Iya, yang dibikin oleh kalau yang kita lihat track record sebagai Gubernur Jawa Tengah maupun perilaku Prabowo sebagai pengusaha, ya kalau saya akan membandingkan yang dua ini, kalau di luar negeri mungkin partai konservatif gitu loh ekonominya. Sedangkan Anies tuh lebih ke, kalau di Amerika Anies tuh lebih ke partai Demokrat, kalau yang dua ini lebih ke partai Republikan lah. Jadi keberpihakan ya, keberpihakan. Jadi lebih ya seperti itu sebagai untuk melihat dengan pisau analisis seperti itu oke ya. Tapi sebenarnya tidak berjalan di lapangan. Ya, yang kan pertanyaan tadi pentingnya untuk melihat janji-janji ini itu kontrak saja, kontraktual antara rakyat dengan pemimpin. Ketika mereka sudah janji harus tagih. Sekarang kan tidak ditagih. Ya enggak? Pak Jokowi janjinya 7%, ya. Itu ada 7, 9 dengan angka-angka tidak ditagih, di DPR tidak ditagih. Jadi DPR-nya tidak melaksanakan fungsi dengan bagus. Nanti menurut saya janji-janji itu dan angka-angka harus ditagih. Kalau tidak, kenapa? Kan harus terus. Nah, ya enggak? Problemnya Prof, meskipun tadi ditagih-tagih banyak antara janji dan realita itu nggak match ya, karena kan memang ya, kita lihat ini kan janji politik, kita tahu semuanya sangat populis, sangat progresif kalau kata BHM gitu, tapi kan realitanya nggak semudah itu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, meskipun tadi banyak catatan gitu, Prof Didi katakan, ini Financial Times kemarin nih Mas, menarik nih, aku dikirimin Bang Celi Malarangeng. Dia bilang ini dari Ruhir Sharma dari Financial Times, approval rating pemimpin eksekutif di negara sedang berkembang rata-rata hanya 45% dan di negara maju 36%. Angka yang sama buat Presiden Jokowi dan data terbaru masih di kisaran 75-76%. Hampir 2 kali lipat dari global trend yang didominasi oleh anti-establishment Tapi itu sentiment. Ini fakta. The explanation
may vary depending on the eyes of beholders. Kalau menurut saya bukan itu. Kalau What do you think? lihatnya beyond Jokowi deh. Sebelum-sebelumnya juga sama aja kok. Awalnya mungkin SBY. angkanya sedikit tinggi. SBY Dibandingin tinggi. dengan negara luar, penjelasan yang lebih masuk akal bagi saya adalah orang Indonesia tuh nggak suka kasih bilang nggak puas. Iya. Jadi dia tuh lebih suka ya biasa. Kalau ngasih nilai itu nggak suka ngasih nilai di bawah 6. Jadi kita harus lihat tingkat sangat puas kalau di Indonesia. Jangan lihat tingkat puas dan sangat puas. Jadi instrumen yang dipakai di negara maju, dipakai di sini ditelan begitu aja. Ya. Sama dengan alat ukurnya meskipun sama, metodologinya sama. Jadi C-nya di Harvard sama dengan A-nya di sini. Paham ya? Karena di sini dikasih nilai Iya. tinggi-tinggi. Kayak Budi kan A semua kan Budi. Nah, A minus, A plus. tapi 75% kan tinggi juga, Mas. Itu kayaknya Iya, tapi kan- menjurus Iya. sangat Makanya kalau saya ngomong sama beberapa orang statistik yang global benchmark ya, mereka lihat kalau lihat Indonesia lihatnya sangat puas, yang puas aja keluarin. Kita kira-kira relatif sama kalau pakai Di itu. survei berapa ya sangat puasnya? Sama dengan begini ya, itu kan instrumen mengukur PISA pendidikan di negara-negara itu. Masa kita kalah sama Ethiopia? Kan kacau itu instrumennya. Jadi banyak yang tidak pas. Jadi ini masalah metodologinya ya yang metodologi. yang Anda Ya, ini. metodologi. SBY juga tinggi walaupun Iya, SBY Tapi juga kan tuh. masalahnya SBY katanya di akhir tahun-tahun masa enggak, pemerintahannya masih tinggi, Ya, masih di atas. masih di bawah udah di bawah 50%. Kalau saya apple to apple, 2013. ini kan bandingannya sama luar negeri. Heeh. Zaman SBY juga bandinginnya sama di luar negeri. Nih, kepuasan kinerja presiden 63,9% puas, yang sangat puasnya 12,3. Ini dari Sirius Network 18 Oktober. Ya. 12,3 yang Karena ini sangat kan lucu. puas. Ini saya kasih lihat lucu. Masa Semua 12,3? yang bikin jajak pendapat bilang tingkat kepuasan presiden itu di atas 70%. Yang mereka tidak sampaikan, tapi kalau kita sebagai teman lihat, kan juga ditanya, apakah Anda setuju presiden 3 periode? Kan yang tidak setuju di atas 70% juga. Tapi yang Kan aneh kan? setuju Kalau kamu 30%. seneng banget, kenapa nggak diterusin kan gitu? Enggak, tapi itu kan masalah konstitusionalitas dong, Mas. ada aspek luar itu. Ya, Ada aspek taat pada konstitusi. Yang 30% ini pecah gesal dari Jokowi berarti kan. Kalau elitnya kita semua tahu di sini. Kalau bukan Bu Mega yang melawan, udah lolos kok 3 periode kemarin, nggak ada masalah tuh konstitusi. Jadi harus Ya kan? terima kasih ke Bu Mega ya. Ya dalam hal ini kita berterima kasih sama Ibu Mega. Iya. Iya. Iya kan? Kalau elit kita nggak ada masalah tuh kemarin tuh. Tapi kalau gini Itu Prof. hampir jadi Hampir jadi. tiga periode hampir jadi. Hampir itu. jadi. Ya, Dan Mas. kita rusak, serusak-rusaknya. Kalau tapi kan Kalau enggak. itu hampir jadi. Untungnya enggak. Karena ada Ibu Mega. Karena Bu Mega. Iya. Jadi itu memang Rusak. demokrasi itu serusak-rusaknya. Iya. Harus kita kritik kalau enggak. Kita kan Iya. tapi kan untungnya enggak. Jadi Untungnya enggak. ini Enggak, tapi kembali ke laptopnya. kembali ke Kan aneh. approval rating. Kalau menurut saya aneh bahwa approval rating begitu tinggi, tapi kok orang yang mendukung Iya. 3 periode mereka bilang nggak mau. Nggak, tapi kalau misalnya kita pakai asumsi yang lebih positif gitu ya, lebih lebih optimistik gitu ya, dengan instrumen yang sama, mungkin perasaannya juga sama lah, sama kayak di negara lain gitu, karena di negara-negara berkembang lain kan juga instrumennya sama, tapi semuanya di sekitar 40-45% gitu. Menurut BHM dan Loh, kalau kita bandingin lebih gila lagi. Putin itu popularitasnya tinggi banget. Iya Putin, iya. Ya Putin ya. Pemerintah Kim yang Jong bisa. Un juga 95% kali Kim Jong Iya, Un, Kim Mas. Jong Un. Dulu malahan Saddam Hussein malah hampir 100%. Soeharto. Iya. Soeharto akan menang terus. Soeharto malah lebih rendah hati loh. Tapi kan 67%. Mas, ini kan dalam konteks negara demokrasi, ya Iya. kan? Ini dalam konteks negara demokrasi. Nah, di negara-negara Kamu kalau demokrasi, mau bilang Rusia itu bukan demokrasi, marah mereka. Putin tuh dipilih Iya. melalui pemilihan umum kok. ini metodologinya, iya. Jadi Anda nggak percaya Jadi, tuh, angka 75% tuh nggak percaya bahwa Bukan, dari menurut saya, puas gitu. menurut saya. Atau kalau dalam saya akan lebih sekarang kan gini. Yang namanya poll itu berlaku hanya pada saat dilakukan, ya. Dan salah satu menurut saya yang hebatnya Pak Jokowi sekarang itu kan poll
pemberian BLT itu diberikan kira-kira berapa hari sebelum POL dilakukan. Itu pasti beda kalau POL itu dilakukan sebelum BLT itu diberikan. Dan itu kan salah satu keputusan rapat kabinet. Sebelum BPS bikin survei, Mas, Jadi faktor- Kementerian Sosial harus turunkan dulu. tapi kan survei kan berkala, bahkan setiap bulan ada Kan approval bantuannya rating. juga berkala. Oh, Jadi faktor social expenditure juga besar. itu gimana tuh Prof? Apa yang bikin Enggak, apa di yang bikin APBN kepuasannya itu di tinggi? APBN itu kesehatan, tunjangan langsung, listrik, pulsa, ada belasan, hampir 20 program sosial. Jadi sebenarnya kita itu negara sosialis terbesar di dunia, salah satu dari segi pengeluaran sosial. Tuh. Nanti populisme Bisa yang negara ditawarkan oleh sosialis. presiden dalam arti pengeluaran expenditure ininya di APBN-nya. Kalau pemikirannya liberalnya juga banyak sih, gitu. Langsung jadi orang kirian dari Ya, Indonesia dengan tapi ya sosialis. itu kalau menurut saya sosialismenya tuh juga kalau saya akan lebih sebut itu sebagai charityism, Iya, cari itu betul ya. bukan Pemikiran. ya jadi Bukan jadi pemikiran. jadi orang kaya ngasih uang Nah, kayak Iya, gitulah kira-kira gitu. APBN mengeluarkan Feodalistik lah. enggak, APBN mengeluarkan duit banyak untuk di charity Iya, charity, itu. ya. Besar sekali. Terus kan Sangat besar. ada rasionalnya Prof pemberian BLT, Mas. Gimana? Misalkan BLT El Nino pasti rasionalnya kan karena kekeringan. Jadi Ya. Enggak, ini masyarakat yang butuh. rutin aja banyak. Beasiswa, LPDP, segala macam ada belasan, hampir 20. Ininya, jenisnya ya. ya Bahkan bukannya dosen-dosen yang tidak perlu dibelikan pulsa dapat pulsa juga. ya. Nah, yang Saking yang paling sadis sih bensin sebetulnya subsidi. Ya, Justru orang makin kaya makin besar subsidi yang dikritik Pak diterimanya. Anies ya, Prof kemarin. Jadi sebenarnya kita nih Subsidi. sangat sosialis apa sangat liberal kalau kayak gitu namanya? Feodal kayak Cina kan, Cina itu negara sosialis atau kapitalis? Ya secara politik sosialis, ya ekonomi Ya, juga. kan nggak jelas kan. Jadi Kapitalis. ilmu itu sudah tidak bisa lagi menteoritisasikan ideologi negara. Udah nggak bisa Jadi sudah usang mengelompokkan gitu. lagi. Kalau Sudah kata Dede usang. Bastri apa ideologi itu hanya sudah. jadi konsekuensi dari fakta yang ada. Misalnya dulu Pak Wijoyo di tengah kekuasaannya Soeharto gitu ya, Pak Wijoyo yang pendidikan you name it liberal gitu ya, kapitalis. Ya ketika kita punya oil boom ya kebijakan politiknya, kebijakan ekonominya juga sangat strukturalis kan, sangat amat terpimpin, sangat itu otoriter. ada peribahasanya. Ketika kita nggak punya uang, kita buka iya. pasarnya. Makanya ada pepatah mengatakan dalam keadaan baik kita membuat kebijakan buruk. Dalam keadaan krisis buruk biasanya kita membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Di Amerika Latin kan banyak intelektual yang kiri, tapi begitu dia memerintah liberal, banyak gitu yang kiri. Prof, ini bisa nggak jadi presiden ya? Bagaimana Pak Jokowi mengelola tadi, kalau kata Prof Didi ya, mengelola keuangan negara dengan bahasanya agak lebih ekstrim, charityism tadi, ala BHM gitu. Yang kemudian berkorelasi dengan approval rating yang tinggi sehingga punya political muscle, efeknya political muscle-nya juga sangat kuat. Ini kan kebijakan presiden yang buat politisi, calon presiden, ini bisa jadi presiden yang layak dan patut dicontoh gitu kan untuk bisa mempertahankan dan memperkuat muscle politik. Prof Didi ngeliatnya gimana, Prof? Enggak. Pola seperti yang ini. apa Dan yang apa yang nggak dilakukan apa yang dilakukan Pak Jokowi yang tidak dilakukan Pak SBY? Enggak, apa yang dilakukan Pak Jokowi, charity itu lanjutan dari Pak SBY. Yang Cuman tadinya lebih dikritik oleh PDIP kan? Iya. Dulu BLT itu kan nggak Dan boleh. itu udah Gimana, produk gimana, di gimana? parlemen. Di parlemen itu ada namanya political market. Political market itu ya kontrak antara politisnya dengan apa dapil-dapilnya. Itu seperti pasar nggak karu-karuan. Dan Iya, itu ada terjadi dana aspiratif ya, anggaran banyak. aspiratif. Ya. Satu di komisi itu pimpinan komisi menandatangani bisa ribuan proyek yang banyak. Dan itu berlanjut aja pada saat Jokowi dan tidak merubah apa-apa. Makanya saya katakan kepemimpinan ekonomi pada masa Pak Jokowi nggak ada. Ya infrastruktur karena Pak Jokowi ada di pikirannya infrastruktur terus dan ada tangan kanannya Pak Bas kan, kenceng ya enggak. Kemudian dibanggakan ini lebih besar. Tapi charity itu kelanjutan dari sebelumnya dan tidak dirubah.
Tapi kenapa Pak Jokowi punya otot politik ya, termasuk approval rating yang jauh lebih kuat dibanding Pak SBY 2013 menjelang 2014? Karena dipuji-puji. Nah ini Wah, gimana dipuji-puji Jadi termasuk gimana? Pak GM Kalau dipuji. menurut saya gini ya, orang suka lupa. Dulu kan di awalnya pemerintahan SBY juga sampai berapa kali bikin summit infrastruktur, ingat nggak? Terus dijanjikan dana sekian, tapi MB3E ini kayak kebanyakan tahu nggak apa yang terjadi? Kebanyakan nggak bisa direalisir, tertahan pembebasan tanah. Lalu dibuatlah undang-undang pembebasan tanah, baru selesai 2012. Petunjuk-petunjuknya baru 2013. Sehingga ketika Pak Jokowi jadi presiden, pembebasan tanah itu nggak jadi masalah Lebih lagi. lancar. Karena bisa dipaksain uangnya masukin ke pengadilan. Ya ketika macet ke pengadilan. Nah, jadi tiba-tiba kemacetan di pembebasan tanah itu hilang. Makanya langsung dana infrastruktur yang tadinya nggak bisa serap sekarang bisa langsung keserap gitu loh. Jadi kalau tapi infrastruktur yang sekarang dibebankan ke Nah, BUMN karya-karya itu. Utangnya banyak. Masalahnya kemudian kelebihan membangun ini kadang-kadang dibangunlah yang belum siap sebetulnya dipakai. Contohnya kayak Kertajati, ya kan. Juga bandara-bandara yang di tempat terpencil yang dulu mewah, sekarang ternyata nggak ada pesawatnya ke sana. Jadi kelebihan kapasitas. Walaupun dalam infrastruktur itu memang dia harusnya gini, kelebihan terus menjelang mau kekurangan dia kelebihan lagi karena dia bangunnya kayak tangga kan. Sebenarnya kebutuhannya kan begini. Jadi ada saat-saat dia kelebihan kemarin. Tapi sekarang tuh banyak yang akhirnya kelebihannya banyak karena drivennya bukan dengan pemikiran teknokratis, tapi branding. Kelihatan bangun. Kalau di Papua itu kan banyak jalan yang kita bangga-banggakan sekarang udah mulai jadi rumput lagi karena nggak dipakai. Iya kan? Nah, tapi yang disebut kan bukan itu, yang disebut sudah berapa ribu kilometer jalan dibangun. Lagi-lagi ya, ini untuk kebutuhan. Ya, jadi ini branding soalnya. Memang Pak Jokowi harus diakui brandnya sebagai pembangun infrastruktur itu sehingga hebat. Dengan expenditure yang kayak gitu, utangnya naik. Ya utang pasti kan ganjaran approval ratingnya tinggi, sehingga karena orang suka kan dengan roti dan sirkus kalau kata BHM bilang kan. Julius Caesar orang dan Pak Jokowi itu emang branding jago lah menurut saya. Tapi kalau pemikirannya bangun dulu gimana Mas? Bangun dulu nanti kebutuhannya kan nyusul. Tadi kata BHM kan kayak tangga nanti akan menyusul. Berarti kalau dibangun dulu meskipun kebutuhannya belum ada kan sebetulnya nggak apa-apa. Listrik misalnya ya. Maksudnya gini, itu kalau itu sudah diplan dengan baik, itu kan bisa dimitigasi lah kerugiannya. Tapi kalau kayak contoh yang paling gampang kan Kertajati. Masa kita bangun segitu mahal bandara akhirnya dipakainya buat prewed. Ya kan? Orang Bandung prewed. Masa jalannya belum masuk. Mendingan prewed di Kertajati daripada prewed di Gunung Bromo. Kebakar Bromo kan gara-gara orang prewed. Sekarang ini branding saya kasih kereta cepat ya. Di mana-mana di dunia yang namanya kereta cepat tuh harga karcisnya kira-kira sama dengan pesawat terbang. Tapi orang masih memilih kereta karena dari tengah kota ke tengah kota. Di kita kan aneh. Pertama, tiketnya lebih murah dari Parahyangan. 150.000. 150.000, ya kan? Bukan 300.000 sekarang. Itu yang beda kelas. Dan kedua, dia bukan dari tengah kota, dari pinggir kota ke pinggir kota gitu. Sehingga harus disubsidi. Nah, yang naik kereta cepat itu siapa? Apakah orang yang perlu disubsidi? Kan sebetulnya enggak, tapi ini kan keperluan subsidi untuk branding. Ya. Kalau dalam cerita wayang, memang ketika Petruk jadi raja, dia harus punya istana baru, harus punya kereta kencana baru. Nah, harus punya IKN, harus punya WUS. Nah itu. Tapi kan ada sukses story. Tapi nggak ada logikanya sebetulnya kecuali untuk branding. Kalau MRT kan sukses story tuh Mas. Kan dibangun dulu meskipun bisnisnya katanya Pak Jokowi nggak make sense, makanya nggak apa-apa dibangun dulu. Nanti kita pikirin kalau MRT itu kan sudah dibangun dari era kapan? Kalau MRT itu untuk perkotaan, jadi MRT itu untuk perkotaan memang kita memerlukan lebih banyak. Dan sejak dulu, walaupun keretanya seperti yang ada sekarang,
Jabodetabek itu subsidi. Ya. Prof, Jadi betul, saya tekan terus itu subsidi untuk kereta. Nah, tapi ini kemarin aneh ya. Ini maksud saya bukan ini soal timing ya dan perencanaan. Benar nggak? Kemarin ada anggota DPRD DKI, dia agak ngitung juga. Lihat subsidi LRT. Terus dia tanya, subsidinya sekian miliar. Terus jumlah penumpang setahunnya berapa? Terus dia bagi langsung. Wah, masa subsidinya 356.000 per penumpang? Kalau segitu kan dengan uangnya kasih aja penumpangnya suruh naik taksi. Iya kan? Iya kan? Artinya tuh ini karena pembangunannya tuh nggak dibikin supaya kelihatan. Jadi udah dibangun. Optikal optikal. Yang velodrome nih, velodrome Kelapa Gading kan masalah tuh jadinya. Iya, sepi. Atau ingat nggak yang di Palembang ini? Iya. Kan sekarang bingung Pemdanya itu. Dijalanin rugi gede, nggak dijalanin mangkrak. Nah, kita harus hati-hati. Keasikan membangun ini, kasihan nanti ini calon presiden yang itu. Iya. Nanti mereka menghadapi masalah, kita cut loss, mangkrak, atau ya udah kita subsidi terus. Bakal terjebak. Itu 80 tahun loh subsidinya. Mas bakal terjebak nggak dalam problematika kayak gitu-gitu kalau lagi kereta nih? cepat sudah pasti. Enggak ini maksudnya yang baru atau dia punya ide-ide baru yang lebih nanti kita juga akan punya jebakan-jebakan yang mungkin Ya itu seperti tadi yang kita beda. bicarakan, membikin badan penerimaan baru, proses-proses untuk institusionalisasinya itu berat. Karena birokrasinya berat. Contohnya tadi ya nggak OJK. Jangan salah loh ya. Ini bukan, maksud saya ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Cina sekarang ada 50 juta unit rumah yang kosong. Sekarang pertumbuhannya juga drop. Cina sudah jauh sekali. Ya, karena keasikan membangun. Cina sudah drop sekali pertumbuhannya, sudah kelapa-kelapa. Di Jepang juga ada 7,5 juta rumah kosong, tapi itu lebih karena penduduk berkurang. Aging population. Aging population. Tapi Cina itu sekarang kan masalah berat. Karena sekali. daya beli. Enggak, karena dia asik aja membangun tuh. Nggak mikir ini yang makainya nanti. Kita sudah banyak, gimana? mall-mall sudah yang sepi banyak, Tanah Abang sudah banyak. Ratu Plaza sekarang udah kayak Iya, apa nih sudah, kita iya, tahu sudah. zamannya Prof Kan, Didi iya. dulu. Ya kan ngopi-ngopi kan di sana kan. Udah nggak ada toko kopi yang enak di sana, Prof. Yang masalah ini soal perencanaan, mesti. harusnya di timing Iya, ya. Oke. iya. Jadi kayak kalau MRT itu kan kalau harus penumpangnya kira-kira udah sekian. Kalau masih di bawahnya tuh LRT, masih di bawahnya tuh busway gitu loh. Iya. Intinya janji Itu timingnya gitu, jangan intinya karena branding gitu loh. janji capres yang didiskusikan di komunitas-komunitas ya melek ya, literasi terhadap demokrasi ya, Indef itu bagus. Kemarin di CSS politik luar negeri harus ditanyakan. Capres-capres itu harus ditanyakan. Kemarin tuh PKB ngomong-ngomong katanya. Saya bilang PKB ngomong-ngomong katanya Salah BBM. katanya BBM gratis buat motor. Jadi yang nggak masuk akal harus disikat. Iya. Jadi gitu. Harus. Jadi ya orang-orang yang terliterasi lah yang harus menguji ya. Nggak Iya. boleh menyodorkan Janji-janji ya, palsu. politik tingkat rendah. Kan banyak politik tingkat rendah. Ini kan demokrasi kan harus ada substannya. Termasuk nanti kepemimpinan. Ya jangan sampai tidak ada kepemimpinan ekonomi. Ekonomi penting. Kalau yang jatuh Bung Karno sama Pak Harto kan karena ekonomi. Kalau ekonominya nggak beres ya bisa gawat semuanya. Dan ya kalau yang lebih singkat sih sebetulnya saya khawatir tuh kalau MK kita marwahnya nggak balik sebelum pemilu, karena itu kan wasit terakhir untuk Di pemilu. bidang hukum harus ada yang menanyain capres kayak begini. Bukan hanya yang resmi dari KPU, itu kan cuma sekali doang, nggak ada apa-apanya. Tapi ditanya itu. Tapi ya ini kalau di Filipina debat KPU-nya Bongbong Marcos nggak mau ikut ya. Iya, tapi menang Menang lawan. lagi. Iya. Ya, tapi itu harus diwajibkan. Iya. Jadi Bram, kalau nggak- coba lu pertanyaan terakhir lo buat dua senior kita nih. Apa yang paling lu pengen tahu gitu dari situ kan, mulainya dari Indef kan. Bram. Ya. Aku ini aja Prof. Hmm. Biasa demographic bonus. Nah, kebijakan seperti apa sih Prof yang kira-kira dari 3 capres ini Jadi utarakan gini, yang paling bisa Kita di- membantu gitu sebetulnya untuk kita di dunia itu tahun 2035, 10-15 tahun ke depan akan menghasilkan ya
saintis terbanyak dalam arti kapasitas dokter gigi, arsitek, dokter, ya, agronomis, kedokteran hewan. STEM. Itu ya kira-kira itu nomor 5 terbesar ya setelah Cina, India, Amerika ya. Tapi ini kan lulusan universitas ini kan tidak siap. Tapi sudah dididik. Nah, mereka itu anak-anak umur 21, 22. Nah, SDM inilah yang harus ditangkap. Kalau tidak, kalau di Jepang tuh sudah tidak ada, kampus sudah bangkrut semua, sudah di merger sekarang, sudah nggak ada orang yang mau kuliah. Korea juga dalam proses. Sudah nggak ada yang mau Sekolah kuliah. Mereka banyak yang sudah kosong, tidak katanya, menghasilkan lagi dokter yang sudah nggak ada. Karena Jadi, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Aging population tadi. Aging population. Jadi ini harus ditangkap dan Capres itu belum saya dengar mengangkat ini. Dan itu harus dipetakan, ya nggak? Akuntan, ya, engineer. Yang kurang itu adalah di bidang eksakta engineer. Yang banyak sosial kayak Budi ini. Sosial kan banyak sudah kayak di pasar. Tapi dalam oversupply. tapi dalam satu hal tuh saya senang adalah semua capres tuh perhatian pada stunting. Oh ya, Karena itu kaitannya dengan bonus demografi. Iya, penting. iya. Stunting pada level anak-anak belasan tahun. Tapi ini sekarang yang, itu penting juga. Penting karena itu. Tapi yang sekarang yang sudah berjalan itu produksi massal ini itu. Jadi anak lulusan Universitas Tadulako atau Universitas Trunojoyo Madura itu bagus, lulusan perikanan itu bagus, sudah tinggal diolah saja. Ya. Wah, ya seperti Mas Bambang lulusan teknik jadi wartawan, dipoles jadi pimpinan kan cepet itu. Hampir jadi astronot ke bulan dia kan. Iya. Kan cepet, apalagi yang setara. Jadi mestinya tidak boleh pindah ke sosial. Itu bonus demografi itu. Kalau itu dilakukan, wah terbang. Wadahnya siap nggak nih, Prof? Wadahnya 7% itu enggak. Penampungnya. Gini, zaman Soeharto rata-rata itu 7-8%. Industri tumbuh 11%, 10%. Sekarang industri tumbuh 3%. Bahkan deindustrialisasi. 3%. Ekspornya 20%. Itu nggak ada akuntan segala macam kayak ini, ada. Ini harus tangkap. Nah, itulah presiden itu harus ditunjukkan seperti ini, capres-capres yang akan datang. Kalau nggak hilang, teman-teman yang lulusan misalnya perikanan atau teknik komputer apa segala macam keleleran nggak punya apa-apa itu ya sudah itu jadi useless nanti. Jadi itu penting bonus demografi itu dan bisa 6-7% bisa. Dan yang saya heran tuh satu, sebetulnya kan ekonomi Indonesia tuh ekonomi barang tambang, komoditi. Ekstraktif. Praktis ekonomi kita tuh ekonomi komoditi ya. Jadi Hindia Belanda itu sudah sudah masuk G20 pada waktu itu. Hindia Belanda itu ekonomi terbesar 20 terbesar di muka bumi. Karena ekstraktif. Karena ekstraktif. Komoditi. Sama dengan sekarang. G20 sekarang itu sama dengan itu. Komoditi, bukan industrial. Bukan makanya industrialisasi. itu zaman Pak SBY itu 6% turun lagi. Sekarang ini kan tergantung harga komoditi aja. Begitu harga komoditi naik, ekonomi kita bagus. Gitu. Industrialisasi kita pernah 39%, sekarang jadi 19%. Dan pertumbuhan industri 3%, nggak dia apa-apa. Makanya kan Pak Jokowi punya hilirisasi. Telat. Itu. Tetapi lebih daripada enggak sama sekali. Lebih bagus. Better late than never kan? Ya. Sebenarnya saya di 100 ekonomi itu, gini 100 ekonomi. Salah kawan. Di 100 ekonomi 2016 Pak Jokowi itu diundang. Walaupun Pak Jokowi saya kritik, dia datang 4 kali datang ke Indef. Sudah saya katakan, bahkan saya ejek, Pak Jokowi itu jangan hanya belusukan di selokan aja, belusukan di industri-industri yang ada mati semua itu. Coba di tempatnya Mas Bang di Bandung itu banyak sekali jadi barang rongsokan. Oh iya, di jalan industri itu, pabrik garmen, tekstil jadi rongsokan. Nah, Pak Jokowi belusukan ke sana. Coba dilihat itu YouTube-nya, kelihatan. Saya mendapat nasihat ini, tapi baru hilirisasi sekarang. Ya kan. Ya oke, bagus itu. Ya. Tapi telat lah itu. Ya. Pak Luhut yang mimpin Pak Luhut. Ya, hilirisasi dari 3 miliar ekspornya nikel jadi 33 miliar. Tapi dikritik ke Faisal Basri, boleh, ya harus diperbaiki. Tenaga kerjanya kagak ada yang nyerap. Ya. Kemudian nilai tambahnya lari ke malah sekarang kita impor nikel. Nilai tambahnya lari ke Cina. Ah, boleh kritik itu bagus. Itulah demokrasi. Asal jangan mengejek orangnya gitu. Ini kritik dengan data. Kalau Faisal Basri dengan data.
gitu Bud, yang undang ke sini. Sudah udah sering Bang Faisal. Udah sering. Provokasi. Buat apa itu ASEAN nggak ada gunanya? Udah ASEAN, masuk ASEAN. G20 gimana kita mau setara, wong? Ini kan ada yang kaya banget ini semua. Itu betul. Itu ASEAN tuh mainannya orang-orang kuno. Sekarang anak-anak muda seperti ruang guru sudah ke ASEAN, datang sana, datang sini ya. Gojek, Grab sudah ke ASEAN. Jadi kita doakan sebagai orang kaya tetap mensubsidi. Oke, Bram, tutup Bram. Silakan ditutup. Ya itu dia tadi perbincangan kita bersama Kurang panas ya kalau Didi dan juga Mas BHM. Kita nanti ketemu lagi di sesi ngasos berikutnya. Sampai jumpa.